Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Taskia Amalia. Bersama 3 rekan saya, yaitu Fitri Rahmawati, Salsabila Irwanda Rahmadani, dan Reka Taufikul Hakim. Di sini, kami akan mempresentasikan tugas dari perkembangan peserta didik mengenai perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik dan problematikanya. Sebelum membahas materi, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu perkembangan. Perkembangan sendiri adalah pembentukan bertahap yang ditentukan secara biologis, karakteristik, dan sifat yang muncul saat anak belajar dari pengalaman. Di negara-negara berkembang, lebih dari 200 juta anak di bawah 5 tahun gagal mencapai potensi mereka dalam perkembangan kognitif dan sosial karena kemiskinan, kesehatan yang buruk, gizi, dan perawatan defisit. Sebagian besar anak-anak ini tinggal di Asia Selatan dan Afrika Sub-Sahara, dan banyak dari mereka terpapar berbagai risiko termasuk kemiskinan, kekurangan gizi, kesehatan yang buruk, dan lingkungan rumah yang tidak merangsang, yang sangat mempengaruhi perkembangan mereka. Adapun pengertian dari perkembangan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik menurut Papalia dan Olds tahun 2001. Perubahan pada tubuh atau fisik ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan perkembangan fisik peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap anak-anak hingga masa prapubertas usia 3-10 tahun, tahap pubertas usia 10-14 tahun, dan tahap remaja usia 12 tahun ke atas. Berdasarkan tahap di atas, maka anak usia sekolah SD sampai SMP dimasukkan dalam tahap prapubertas dan pubertas awal, sedangkan anak SMP hingga SMA dimasukkan dalam tahap remaja. Perkembangan fisik dan motorik anak harus dipertimbangkan dalam konteks tertentu. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari sifat jasmaniah yang diwariskan dari orang tuanya, kematangan secara sepintas, pertumbuhan fisik. Meskipun anak sudah diberikan makanan dengan gizi yang tinggi, tetapi apabila kematangan belum sampai, pertumbuhan akan tertunda. Yang kedua adalah faktor eksternal, terdiri dari kesehatan, makanan, dan stimulasi lingkungan. Adapun tingkat kecepatan pertumbuhan setiap anak, yaitu yang pertama periode cepat, usia pra-lahir dan 6 bulan setelah lahir. Yang kedua, periode stabil, usia 8-12 tahun. Yang ketiga, periode cepat, usia 15-16 tahun. Pada periode ini, anak akan mengalami ledakan pertumbuhan pubertas. Yang terakhir adalah periode stabil, usia di atas 16 tahun. Sekian dari saya. Berikutnya dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Salsabila Irwanda Rahmadani. Karakteristik perkembangan fisik. Yang pertama, usia kanak-kanak, yaitu pada usia 0-5 tahun. Merupakan usia emas, melakukan bermacam-macam gerakan dasar, fisik, dan kemampuan berkembang cepat. Yang kedua, masa anak, yaitu pada usia 6-11 tahun. Terjadi peningkatan berat badan, bertambahnya ukuran sistem rangka dan otot. Yang ketiga adalah masa remaja, yaitu peralihan masa kanak-kanak dan dewasa, merupakan fase pubertas atau perubahan ciri-ciri seks primer dan sekunder. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perubahan pada masa remaja. Yang pertama, perubahan ciri-ciri seks primer, yaitu mengacu pada organ tubuh yang secara langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Yang kedua, perubahan ciri-ciri seks sekunder, yaitu tanda-tanda jasmaniah yang tidak langsung berhubungan dengan proses reproduksi. Selanjutnya, perkembangan psikomotorik. Perkembangan psikomotorik adalah perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara syaraf pusat dan otot, dimulai dengan gerakan dasar yang melibatkan bagian besar dari tubuh, seperti duduk,
berjalan, berlari, meloncat, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu keterampilan motorik. Menurut Butler, pada tahun 1972 membagi hasil belajar psikomotor menjadi 3, yaitu specific responding, motor signing, dan role using. Yang selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik. Karakteristik perkembangan psikomotorik peserta didik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 3 tahun. Contohnya, anak tidak dapat berhenti dan berputar secara tiba-tiba atau secara cepat, dapat melompat 15-24 inci, dan menaiki tangga tanpa bantuan dan berjingkrak. Yang kedua yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa usia 4 tahun. Anak akan lebih efektif mengontrol gerakan berhenti, memulai, dan berputar, dapat melompat 24-33 inci, dapat menuruni tangga dengan bantuan, dapat melakukan jingkrak 4-6 langkah dengan satu kaki. Yang ketiga, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 5 tahun, yaitu anak dapat melakukan gerakan start, berputar, atau berhenti secara efektif, dapat melompat 28-36 inci, dapat menuruni tangga tanpa bantuan, dapat melakukan jingkrak dengan sangat mudah. Yang keempat yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa anak usia 6-12 tahun. Pada masa anak perkembangan ini, keterampilan dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, keterampilan menolong diri sendiri. Contohnya, anak dapat makan, mandi, berpakaian sendiri, dan lebih mandiri. Yang kedua, keterampilan menolong orang lain, yaitu keterampilan berkaitan dengan orang lain seperti membersihkan tempat tidur, membersihkan debu, dan menyapu. Yang ketiga yaitu keterampilan sekolah, mengembangkan berbagai keterampilan yang diperlukan untuk menulis, menggambar, melukis, menari, dan bernyanyi. Yang keempat, keterampilan bermain, yaitu anak belajar keterampilan seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, dan berenang. Selanjutnya, nomor 5 yaitu karakteristik perkembangan psikomotorik pada remaja. Keterampilan psikomotorik berkembang sejalan dengan pertumbuhan ukuran tubuh, kemampuan fisik, dan perubahan fisiologi. Pada masa ini, anak laki-laki mengalami perkembangan psikomotorik yang lebih pesat dibanding perempuan. Kemampuan psikomotorik laki-laki cenderung terus meningkat dalam hal kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan psikomotorik pada masa dewasa. Pada usia dewasa, keterampilan dalam hal tertentu masih dapat ditingkatkan. Puncak dari perkembangan psikomotorik terjadi pada masa ini. Latihan merupakan hal penentu dalam perkembangan psikomotorik. Melalui latihan yang teratur dan terprogram, keterampilan yang maksimal akan dapat ditingkatkan dan diperhatikan. Karakteristik perkembangan psikomotorik ditandai dengan peningkatan keterampilan dalam bidang tertentu. Semua sistem gerak dan koordinasi dapat berjalan dengan baik. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik. Yang pertama yaitu faktor pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter ataupun terlalu memaksa. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat, dengan kata lain memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. Yang kedua yaitu gen dari orang tua. Gen dari orang tua
juga bisa menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar, begitupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah maupun lingkungan bermain. Selanjutnya, yang keempat, interior ruang belajar. Di sini anak akan menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik tersebut antara lain berupa kondisi fisik, hunian, ruang, beserta segala perabotannya dan sebagainya. Problematika perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik. Masalah motorik. Masalah motorik yakni mengenai keterlambatan perkembangan motorik. Masalah penglihatan. Permasalahan yang ditimbulkan dari gangguan penglihatan juga menyebabkan gangguan ingatan. Yang pertama, tidak mampu menyebutkan benda tanpa adanya benda tersebut. Yang kedua, tidak mampu menguraikan benda-benda yang dilihat dari beberapa aspek. Yang ketiga, tidak mampu mencari bagian yang hilang dari suatu bentuk atau gambar. Dan yang terakhir, tidak mampu mengurutkan kembali satu seri gambar yang sudah diacak. Yang selanjutnya, masalah pendengaran. Masalah pendengaran pada anak bukan berarti anak tuli. Namun, anak mengalami kesulitan dalam membedakan suatu bunyi atau suara. Selanjutnya, masalah berbahasa, yakni berbicara tidak jelas atau gagap. Adapun faktor penyebabnya adalah faktor genetik, gangguan pendengaran, inteligensia yang rendah, anak kurang berinteraksi dengan lingkungan, dan faktor masalah keluarga. Dan yang terakhir, kegemukan. Anak yang gemuk cenderung menyebabkan diabetes, tekanan darah, dan jantung dibandingkan dengan anak yang berat badannya normal. Kegemukan menyebabkan anak merasa minder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.